Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen online chess.com Speed Chess Championship 2022 babak knockout babak 16 besar. Kemarin kita sudah lihat keperkasaannya Magnus Carlsen melumat Domara Djurgården kawan dengan skor 22-7. Cukup telak kawan. Magnus Carlsen sangat perkasa. Ternyata kawan, rahasia Magnus Carlsen itu adalah pisang, makan pisang. Oke, tadi malam giliran partainya Nihal Sarin kawan versus Anish Giri. Dan nanti malam schedule-nya adalah Wesley So menghadapi Nordibek Abdussatrov dan Hikaru Nakamura versus David Parafian. Sedangkan hasil partai antara Anish Giri versus Nihal Sarin ini, Nihal Sarin unggul hanya 1 poin kawan, cukup ketat. Dari 29 partai yang dimainkan hanya unggul 1 game Nihal Sarin ini, tapi berhak lolos. Nanti akan bertemu dengan Ding Liren ini kawan. Sangat disayangkan juga Anish Giri, Nepo gugur langsung di babak pertama. Oke, seperti biasa kita akan mengulas partai yang terjadi tadi malam. Dan kemarin sudah kita ulas 2 game langsung di pagi hari. Kali ini juga ada 2 game yang saya sediakan untuk kita ulas kawan. Yang kita ulas pertama ini adalah game kelima pada game 5 menit increment 1 detik. Setelah 4 game sebelumnya, Anish Giri sementara unggul 3-1 kawan. Dan ini game kelima, Nihal Sarin pegang putih mengawali dengan pion menteri, pion D4, kuda F6, pion C4, pion G6, dan di sini kawan, kuda C3. Masih tanda tanya pembukaan semacam ini kawan, apakah kebentuk King's Indian Defense atau Grandfield Defense. Kalau pion D6 King's Indian kawan, kalau pion D5 Grandfield Defense. Inilah yang dimainkan oleh Anish Giri, Grandfield Defense. Tidak memilih variasi pertukaran pion C pukul pion D5, memilih variasi 3 kuda, kuda F3. Seperti biasa, kalau variasi pertukarannya akan jadi seperti ini, hitam menyerahkan kontrol petak pusat pada putih untuk sementara waktu. Baku hantam kuda lagi kawan, diambil balik oleh pion B, pion C5, gajah G7 bisa dilanjutkan. Itulah yang terjadi dalam permainan variasi pertukaran. Kuda F3 pilihan Nihal Sarin, gajah G7 persiapan rokade, pion E3 jelas kontrol petak ataupun perkuat posisi petak pusatnya D4, segera membuka akses bagi gajah keluar nanti juga. Anish Giri langsung rokade, gajah gelap didahulukan berkembang ke petak D3. Untuk segera mengosongkan lajur C kawan bagi bentengnya dan segera membuka lajur C. Mungkin itu rencana dari Nihal Sarin. Didahului dengan pion C5, diterima pion D pukul pion C5, kuda A6 ingin rebut pion ini kembali. Nihal Sarin melanjutkan pion C pukul pion D5. Segera mengosongkan ruang bagi gajahnya berkembang ke C4 dan di sini kuda ambil balik pion C5. Gajah C4, pion A6. Di sini langsung dihentikan dengan pion A4 untuk perkuat petak B5-nya. Gajah F5 lanjut Anish Giri. Rokade di langkah ke-11 oleh Nihal Sarin. Dan benteng C8 oleh Anish Giri. Pilihan terbaik, sangat prinsipal kawan, langsung menempatkan bentengnya di lajur C yang terbuka penuh. Ada juga yang bermain dengan langkah kuda D3 ini kawan. Di sini pion akan didorong diselamatkan daripada menukarkan gajah terangnya pukul kuda. Tapi pilihan terbaik juga pilihan Anish Giri benteng C8, menteri E2 kontrol petak D3 kawan, dan kuda C lompat ke E4. Stockfish menyarankan kuda F yang lompat ke petak E4 sekaligus diagonal bagi gajah gelapnya terbuka, incar kuda C3 kawan. Tapi memilih kuda C yang ke petak E4. Tidak coba diladeni pertukaran, tapi mengeluarkan benteng F ke D1. Dengan ide jika kuda sikat gajah ini diambil balik, benteng satunya akan mendapatkan tempo lebih cepat untuk ditumpuk di lajur D nanti kawan. Anish Giri melanjutkan dengan langkah kuda G4. Dibalas langsung pertukaran sekarang sebelum didahului oleh hitam tadi kawan. Kuda pukul kuda E4 diambil balik oleh gajah. Kuda G5, gajah mundur kawan, pion E4. Dan gajah tidak ditarik mundur, Anish Giri memilih menteri C7. Serang pion H2 untuk mendapatkan juga gajah di petak C4. Pion D6 dimainkan kawan terlebih dahulu dan menteri ambil gajah C4 pilihan terbaik. Seumpama ambil pion D6 ini, masalahnya yang ditakutkan adalah discover nanti kawan. Di sini, walaupun di sini kemungkinan putih akan memainkan pion G3 terlebih dahulu.
nanti hitam juga akan kehilangan tempo kawan. Lihat ada discover di sini, kemungkinan ya kalau stockfish menyarankan pertukaran kualitas semacam ini kawan. Putih akan lebih baik nanti posisinya. Pilihan terbaik dari Anies Giri, ambil gajah J4, terjadi pertukaran menteri, diambil balik oleh benteng. Tidak, ambil gajah terlebih dahulu, ambil pion E7 terlebih dahulu untuk mendapatkan benteng. Benteng digeser ke peta E8, barulah pion E ambil gajah F5. Dan gajah bergerak ke peta D4 kawan, pressure pion F2. Ditantang dengan gajah C3, tentu saja gajah ambil pion F2, lanjut Anies Giri skak. Raja bergeser ke F1 dan gajah ditarik mundur ke peta B6, bukan pilihan terbaik kawan. Langkah blunder termasuk. Langkah terbaik versi stockfish, benteng yang digeser ke peta F4, persiapan discover. Juga nanti pion ini juga dalam ancaman kawan. Kalaupun kuda mundur ke peta F3 untuk sekaligus menjaga pion di peta H3 ini, gajah bisa ditarik mundur ke peta H4 kawan, untuk juga rebut pion ini nanti ke depan. Permainan akan cukup seimbang pada posisi ini. Anies Giri memilih gajahnya ditarik mundur terlebih dahulu ke peta B6. Dan di sini pion F pukul pion G6 melewatkan langkah terbaik lainnya kawan. Langkah terbaiknya adalah menjaga pion kawan dengan maju ke peta F6, dan pion ini cukup merepotkan ke depannya dan bisa dipastikan dengan langkah presisi selanjutnya putih bisa menang. Tapi menukarkan pionnya. Terlebih dahulu benteng F4 pilihan terbaik. Raja naik ke peta E2, tidak mungkin lagi bergeser karena ada gajah kawan, dan sekarang posisi raja putih mulai menuju pusat dan dikejar-kejar oleh Anies Giri. Di sini benteng ambil pion yang ada di peta E7, tempo skak lagi, raja bergerak naik ke peta D3. Barulah pion H pukul pion G6. Di sini benteng keluar ke E1 menantang pertukaran. Pilihan terbaik ke peta F1 menantang benteng F kawan. Menantang pertukaran benteng E. Tapi sayangnya di sini Anies Giri cukup sangat logis langkahnya, mengejar raja dengan benteng D7 sekaligus untuk menghindari pertukaran benteng. Harap maklum kawan, di sini Anies Giri walaupun posisinya sangat bagus, tapi kontrol waktunya yang jelek kawan. Dia hanya menyisakan 12 detik, sedangkan Nihal Sarin masih mempunyai sekitar 55 detikan. Langkah terbaik tidak dengan benteng ke D7 skak, menolak pertukaran dengan langkah kuda bergerak ke E3 kawan. Pilihan terbaik. Barulah nanti bisa mengejar raja bergerak ke peta D7. Anggap saja di sini pion A5 untuk serang gajah, gajah bisa bergerak ke peta C5 kawan, dan nanti bisa diikuti benteng bisa melakukan skak di sini dan seterusnya untuk menjaga posisi. Kenapa langkah ini kurang bagus dari Anies Giri kawan? Simple, raja mempunyai kesempatan tempo untuk melarikan diri dan bersembunyi ke peta C2. Kuda E3 skak, raja ke B3 dan sekarang tidak ada skak lagi kawan. Dibalas dengan langkah pion F6. Cukup logis untuk mengusir kuda, tapi bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik bagi hitam adalah benteng bergerak ke peta G4, mengancam kuda, juga incar pion G2 kawan. Tapi pion F6, di sini pion G3 terlebih dahulu, benteng F5 dan kuda lari ke peta E4. Raja bergerak ke F7. Benteng naik ke peta E2 untuk pertahankan peta F2-nya dari ancaman benteng ini kawan, dan idenya juga untuk ditumpuk di lajur E. Di sini gajah mundur ke A7 dengan ide mungkin mendorong pionnya maju untuk membuka jalur-jalur serangan kawan. Benteng AI1 lanjut Nihal Sarin dan kuda G4. Langkah blunder kawan. Langkah terbaiknya ke peta D5 kuda ini, ke peta D5. Tapi ke peta G4 pilihan Anies Giri, coba tekan pion ini, harapannya adalah pion H3 dimainkan oleh putih dan kudanya diadu di peta F2 kawan. Mungkin itulah harapan dari Anies Giri. Tapi sayangnya di sini ada kombinasi mematikan dari putih untuk melancarkan counter attack. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik. Temukan counter attack dari putih di langkah berikutnya kawan, yang bisa memetik kemenangan atau paling tidak mendapatkan kombinasi skakmat yang lebih cepat. Oke, apakah kalian sudah ketemu? Pasti kalian setuju dengan langkah Nihal Sarin dengan kuda D6 skak. Inilah langkah brilian dari Nihal Sarin dan diterima. Ancaman skakmat sekarang sudah tak terhentikan lagi, kombinasinya 5 langkah kawan. Benteng E7 skak, raja mundur, benteng kembali skak, raja maju,
benteng satunya meluncur kawan, ikut menyerang. Raja bergerak ke peta H6. Sekarang gantian benteng ke H8. Raja maju ke G5, gantian pion H4 skakmat di langkah ke-38. Terus apa langkah terbaik saat kuda ke D6 ini kawan? Tidak perlu melayani pengorbanan ini, tapi nanti kalian akan kalah perwira. Anggap saja mundur kawan, ke peta G8, ke peta F8 terserah. Anggap saja ke peta G8, benteng meluncur. Di sini raja naik, benteng satunya meluncur kawan, terjadi pertukaran benteng diambil balik oleh benteng skak. Raja bergeser, kuda ambil benteng kawan, dan kalian akan kalah kualitas perwira kawan. Putih menang, tetap menang. Oke, itulah kawan game kelima antara Anies Giri versus Nihal Sarin, di mana sekarang skornya 3-2 masih untuk Anies Giri. Dan sekarang kita pindah ke game yang ke-6 langsung. Gantian Anies Giri mengawali dengan pion E4, pion C6 karukan, pion D4, pion D5. Kita temui variasi pion maju, pion E5, gajah F5. Langkah-langkahnya cukup standar kawan, cukup kalian hafalkan saja bagi kawan-kawan yang baru nonton, baru belajar catur untuk sementara. Kuda berkembang ke D7 dan rokado oleh Anies Giri, gajah langsung ditarik mundur ke G6. Di sini tujuannya mungkin persiapan untuk bermain dengan pion F-nya nanti kawan, dan dilanjut dengan pion C3 untuk membentuk rantai solid untuk mencegah pergerakan pengembangan gajah di peta gelap ini kawan. Yang tersisa satu peta untuk pengembangan gajah. Kuda H6 dipilih oleh Nihal Sarin agar peta ini kosong bisa diisi oleh gajah, rokade di langkah berikutnya. Di sini Stockfish menyarankan langsung pertukaran kawan. Gajah sikat kuda untuk merusak struktur pion di sini, dan kalian bisa melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Anies Giri memilih melanjutkan dengan pion A4, pion A5, kuda B D2, sekarang pion F6, tantang Nihal Sarin untuk mengosongkan peta bagi manuver kuda untuk menyelamatkan diri dari ancaman gajah nanti kawan. Ataupun juga jika diladeni masih bisa diambil balik oleh menteri, oleh kuda di langkah berikutnya, dan langsung diladeni untuk mengosongkan ruang juga bagi kudanya lompat ke peta E5 nanti. Diambil balik oleh menteri untuk memperkuat peta E5 kawan, dan di sini kuda ke B3. Bagusnya menteri yang ke B3 serang pion atau bermain dengan pion G3. Tapi kuda yang ke B3 membuka diagonalnya lagi kawan. Kuda lari ke peta F7. Sekarang gajah E3. Pion G3 masih jadi pilihan utama, tapi memilih gajah E3. Cukup simpel, idenya sederhana, melanjutkan pengembangan, menempatkan menterinya satu diagonal untuk kontrol penuh peta-peta gelap nanti kawan. Gajah D6. Di sini menteri D2, rokade oleh Nihal Sarin. Benteng AE1 lanjut Anies Giri. Pion H6 kontrol peta G5 untuk dukungan kudanya mencoba menantang pertukaran nanti kawan di sini. Tapi sekali lagi kontrol peta gelap ini sekarang dikuasai oleh putih. Menteri mundur ke D1 bergeser kawan, entah apa rencana dari Anies Giri. Pion B6, pion H3, benteng AE8, kuda manuver ke H2 persiapan mungkin ancaman pada menteri kawan, dan di sini pion E5 tantang Nihal Sarin. Sementara ditolak kawan memilih untuk serang menteri terlebih dahulu, kuda ke G4, menteri ke peta H4, dan barulah sekarang pion D pukul pion E5. Diambil balik menggunakan kuda F agar lajur F langsung terbuka menantang pertukaran kuda. Kalian ladeni tak ada masalah, masih seimbang permainan kawan. Atau melangkah kuda B ini lompat ke peta D4. Inilah pilihan dari Anies Giri. Tidak melakukan pertukaran langsung, masih ada gajah yang siap ambil kawan, tapi memilih dengan langkah gajah ke peta E4, pressure pion G2 ini kawan, dan di sini Anies Giri melakukan kesalahan fatal kawan. Bagusnya pada posisi ini membuat langkah pengorbanan sementara, tapi memilih langkah blunder kuda pukul kuda E5 kawan. Langkah terbaik yang seperti saya tunjukkan ditunjukkan oleh Stockfish melakukan pengorbanan kuda sementara. Jika diambil balik kawan oleh hitam, maka selanjutnya di sini kalian bisa bermain dengan pion F3 untuk usir gajah di sini. Kalau Stockfish menyarankan gajah ini bertahan untuk diambil oleh pion nanti, kuda ini kembali ke peta E5. Tapi jika gajah dipertahankan, ambil contoh mundur kawan, maka pion ini tidak ada yang menjaga dan posisi perwira ini dalam ancaman. Putih akan mendapatkan kembali perwira hitam dan posisi putih akan berbalik unggul kawan.
Tapi memilih langkah yang logis juga melakukan pertukaran kuda pukul kuda E5 diambil balik oleh kuda. Dan coba lihat kawan, aktifnya para perwira hitam ini. Bentengnya sudah menepati lajur-lajur yang bagus. Kedua gajahnya juga langsung pada posisi sniper kawan, siap untuk dibuka kuda ini untuk membuka sekaligus diagonal gelap. Di sini pilihan terbaik bagi putih untuk mempertahankan posisi, gajah bergerak ke petak G4 ini kawan. Merupakan pilihan terbaik untuk membuka juga akses bagi benteng segera aktif di lajur E, ataupun juga posisi kuda untuk manuver dan seterusnya kawan. Tapi memilih dengan pion F3 untuk ancam gajah langkah blunder. Dan seperti biasanya kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik, langkah brilian yang bisa didapat oleh hitam pada posisi ini kawan. Apakah menyelamatkan gajah ataukah melakukan pengorbanan kuda ambil pion F3 tapi masih cukup kuat, ada gajah, ada kuda, ada benteng di sini kawan? Kira-kira mana pilihan terbaik? Oke, saya percepat. Kuda G4 ini pilihan terbaik dari Nihal Sarin kawan. Membuat langkah pengorbanan. Mau pilih mana? Pilih gajah atau pilih kuda dengan pion H atau menggunakan pion F? Jelas kalau menggunakan pion H untuk ambil kuda, Menteri siap meluncur kawan ke sini dan seterusnya. Kira-kira mana pilihan terbaik? Anies Giri memilih ambil kuda kawan yang cukup merepotkan ini agar tidak mengganggu gajahnya. Kalau seumpama di sini pion ambil gajah terang, maka bisa dilanjut dengan langkah kuda ambil gajah terlebih dahulu. Garbu menteri, garbu benteng, benteng pukul benteng skak diambil balik oleh benteng. Menteri dalam ancaman, nanti juga dalam posisi ancaman skakmat juga kawan. Menteri siap ke peta F2, ambil pion dan skakmat di langkah berikutnya. Jadi untuk memperpanjang permainan, kuda ini blokade terlebih dahulu agar menteri tidak mendapatkan dukungan untuk melakukan serangan di peta F2 dan bisa kalian sikat di sini kuda. Tetap ancamannya juga serius kawan, diambil balik oleh pion. Kalian bisa melangkah menteri G3, ancaman skakmat di sini kawan. Kalau tidak ingin skakmat ya gajah bergerak ke peta F3 ini dan menteri kalian juga bisa tewas. Itulah jika pion ambil gajah. Dan seperti tadi kalau kuda ini diambil menggunakan pion H, maka menteri juga siap meluncur ancaman skakmat berikutnya kawan. Raja bergerak ke sini nanti diikuti dengan gajah skakmat. Anies Giri memilih pilihan terbaik dengan pion F ambil kuda G4. Dan selanjutnya Nihal Sarin meluncurkan gajahnya kawan. Membuat langkah pengorbanan lagi. Tentu ancaman skakmat kalau diterima oleh putih kawan. Dan skakmat di langkah berikutnya. Oleh karena itu Nihal Sarin tidak berani ambil gajah ini. Bermain dengan langkah pertukaran benteng terlebih dahulu. Diambil balik oleh benteng. Sekarang kuda ini bergerak ke peta F5, tidak memberikan kesempatan dukungan dari benteng, juga persiapan eliminasi gajah ini. Di sini kawan, pilihan terbaik adalah untuk mempercepat permainan. Menteri ambil pion H3, tapi memilih dengan langkah benteng ambil kuda ini juga tak kalah bagus. Diambil balik oleh pion G, selanjutnya adalah menteri G3. Di posisi ini di langkah ke-26 Anies Giri menyerah. Ancamannya adalah ancaman skakmat 3 langkah kawan. Tak perlu saya lanjutkan lagi, percuma, kalian bisa otak-atik terserah. Mau nanti open skak dan seterusnya, apakah gajah ini dikorbankan dan sebagainya, terserah kalian. Ancamannya 3 langkah berikutnya skakmat. Itulah kawan kombinasi-kombinasi terbaik dari Nihal Sarin di 2 gamenya kawan. Game kelima dan game ke-6. Sampai game ke-6 skor mereka seimbang 3-3. Cukup dramatis perjuangan Nihal Sarin untuk menyamakan skor. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.